Julian tidak membuang banyak waktu, begitu Rinjani terkulai lemas di dalam pelukannya. Ia segera membawa Rinjani masuk ke dalam mobil dan meluncur menuju ke rumah sakit terdekat. Rinjani langsung mendapatkan penanganan dari para tenaga medis dan disarankan untuk menjalani perawatan intensif selama beberapa hari. Sekarang, Rinjani terlihat lemas semakin jelas. Saat mengantar Al dan Nayara, dia masih berusaha menguatkan diri dan berusaha terlihat baik-baik saja. Tapi begitu hendak pulang, ia tak bisa lagi menahan rasa lemasnya. "Mas!" Rinjani memanggil nama Julian sambil menggulirkan manik matanya ke arah Julian berada. "Lia sayang, tekanan darah kamu sangat rendah," kata Julian yang sigap dan selalu standby di samping Rinjani. "Udah aku duga sih, mungkin karena aku terlalu kecapean. Pokoknya kamu harus bedres total. Kita juga lagi nunggu hasil lab darah kamu," ucap Julian dengan lembut. Dia benar-benar menyerahkan seluruh atensi untuk Rinjani. "Lia, Mas." Sekarang nafas Rinjani terlihat sedikit tersengal, seperti orang kecapean. "Kalau boleh, biar aku aja yang sakit, kamu jangan," ucap Julian. Dia manis sekali sampai membuat Rinjani tersenyum walau dengan wajah pucat. "Kamu juga jangan sakit dong, Mas. Aku nggak mau lihat kamu lemas begini." Oke, Mas. Aku baik-baik aja kok." "Oh iya, Nessa mana?" "Nessa pergi ke masjid untuk sholat, dia panik dan benar-benar mengkhawatirkan kamu, sayang." "Unce, anak soleha." Rinjani terharu mendengarnya. "Oh iya, Mas, jangan beritahu Al sama Nay soal kondisi aku ini ya. Mereka kan mau liburan dan mau bersenang-senang, kita nggak boleh mengganggu momen mereka." Rinjani meneruskan. "Baiklah kalau kamu maunya begitu." Julian akan membatalkan semua agenda penting di hari-hari di saat istrinya dirawat. Julian akan berusaha untuk merawat Rinjani dengan dirinya sendiri dan tak akan menyerahkannya pada orang lain. Segitu sayang dan cintanya Julian pada Rinjani sehingga ia tak mampu melirik siapapun lagi walaupun banyak ani-ani. Daun muda, sugar baby dan sejenisnya yang mencoba menggoda dirinya. Al dan Nayara harus melewati perjalanan yang panjang. Menikmati penerbangan dengan pelayanan terbaik, Nayara Auto merasa menjadi putri raja. Belum lagi, dia didampingi oleh pria keren sekaliber Al yang sudah paten menjadi miliknya. "Oh iya, masa aku panggil kamu Al terus sih? Bagusnya, aku panggil kamu apa ya? Soalnya kan udah kebiasaan, kalau manggil kamu dengan panggilan baru, rasanya aneh nggak sih?" Nayara membangun topik obrolan di dalam pesawat. "Kamu maunya manggilnya gimana? Bebas aja, sayang." "Sayang." Sekarang Al sudah mulai terbiasa memanggil sayang. Rasanya membuat hati sarser. Nayara malah senyum-senyum. "Jadi mau manggil apa?" tanya Al sambil menggeser badannya sedikit menyandarkan kepalanya di pundak Nayara. "Kamu maunya dipanggil apa?" tanya Nayara sambil mengelus-elus kepala Al semakin membuat Al merasa nyaman. "I don't mind, senyamannya kamu ajalah. Sebenarnya dipanggil kayak biasa juga nggak apa-apa soalnya kan kita udah terbiasa. Tapi, aku ngerasa kayak ngelunjak gitu, kayak nggak sopan gitu loh." "Oh gitu ya? Iya, bingung deh jadinya. Biar adil, kamu panggil aku sayang, aku panggil kamu sayang. Kalau kamu kasih embel-embel Mas, atau Bang atau Kakak, kayaknya bakal sedikit canggung dan kita ini emang sebaya kan? Nah, nanti kalau kita udah punya anak, baru deh kita ganti nama panggilan lagi. Kamu dipanggil Bunda dan nanti aku juga dipanggil Ayah." Nayara semakin meleleh. LDR adalah ide yang brilian. Sungguh Nayara tak menduga kalau semakin kesini, hubungan mereka malah semakin manis.
Padahal Nayara masih merasa tak percaya dan masih saja beranggapan kalau pernikahan yang mereka jalani saat ini adalah pernikahan yang tidak didasari dengan cinta. "Gimana, setuju nggak?" tanya Al sambil sedikit mendongakkan kepalanya sehingga dia bisa melihat wajah Nayara saat ini. "Setuju, jadi mulai sekarang, aku panggilnya sayang, iya gitu kan?" "Iya sayang." Al tersenyum nakal. "Hehe, sayang. Calon ibu. Kamu juga kan calon ayah. Tapi tunggu sampai aku lulus ya." "Lia, sayang." Mereka pun saling berbalas godaan dan benar-benar menikmati perjalanan panjang mereka. Kok tiba-tiba aku keinget sama Mama Rin ya?" ungkap Nayara yang secara tiba-tiba ingat pada mama mertuanya. "Lia, aku juga. Ada apa ya? Kok kita berdua kayak connected gitu inget Mama Rin?" ungkap Al yang juga merasakan hal yang sama. "Kita nggak bisa kabari sekarang. Pas transit nanti kita harus segera hubungi Mama Rin," kata Nayara. "Oke." Setelah saling bertukar candaan dan gurauan manis, tiba-tiba kedua pengantin baru itu kompak merasakan kekhawatiran kepada sosok Rinjani. Mereka hanya belum tahu saja kalau saat ini Rinjani sedang drop. Kondisi kesehatannya tiba-tiba menurun. Beruntung Julian sigap dan segera membawa ke rumah sakit untuk segera mendapatkan penanganan medis. Trombosit Nyonya Rinjani Aulia saat ini sangat rendah, ada di angka 80.000. Cukup jauh dari angka normal yang seharusnya di antara 150.000 sampai 400.000. Oleh sebab itu, Nyonya Rinjani akan menjalani perawatan intensif sampai beberapa hari ke depan. Seorang dokter datang ke ruangan Rinjani dan menjelaskan kondisinya. Julian mencoba tabah walaupun sebenarnya hatinya sangat resah. Anessa juga masih ingin di ruang inap mamanya karena merasakan rasa khawatir yang sangat dalam. "Baik, Dok. Kondisi istri Anda akan selalu kami cek secara berkala. Jangan lupa untuk selalu dibujuk agar menghabiskan makanannya dan meminum semua obatnya," kata dokter itu lagi. "Baik, Dok." Dokter dan para perawat pergi meninggalkan ruangan Rinjani setelah mengatakan kondisi terbaru Rinjani. Julian menyesal kenapa tidak dirinya saja yang sakit. Sungguh Julian tak tega melihat istri yang dicintainya terkulai lemas merasakan sakit yang mendera sekujur badannya. Saat ini Rinjani sedang tertidur, Julian tak berhenti memperhatikannya. "Sayang," gumamnya sambil mengelus kening Rinjani yang sedikit berkeringat. "Pah, aku ikut jagain Mama juga di sini ya," kata Anessa yang sejak tadi duduk menunggu di sofa yang ada di salah satu sudut ruang. Julian menoleh pada Anessa. "Sebaiknya kamu pulang aja, Nak. Biar Papa yang jagain Mama. Sebentar lagi Pak Rashid akan jemput kamu buat pulang ke rumah," kata Julian dengan lembut. "Suruh Pak Rashid balik lagi aja. Aku mau di sini sampai kondisi Mama benar-benar membaik," pinta Anessa. Gadis belasan tahun itu memelas ingin tetap menunggui sang mama. Anak di bawah 15 tahun tidak dianjurkan untuk berlama-lama di sini. "Pulanglah, Papa pastikan kalau Mama akan segera pulih. Papa akan segera bawa Mama pulang ke rumah dalam keadaan sehat bugar," Julian meyakinkan. Julian tak ingin putrinya berlama-lama ada di lingkungan rumah sakit yang pastinya tidak baik untuk anak di bawah umur seperti Anessa. Anessa pun tak bisa menuruti keinginannya. Dia harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh sang papa. Melihat Anessa murung dan sedih, Julian segera menghampiri dan memberi elusan yang dipenuhi dengan kasih dan sayang pada Anessa. "Kamu juga harus jaga kesehatan, waktu liburan cuma tinggal 1 minggu lagi. Minggu depan kamu harus udah kembali ke sekolah," ucap Julian dengan tatapan yang sangat intens dan mendalam. "Tapi Mama, dia akan segera membaik, percayakan saja sama Papa," tegas Julian.
Anessa menatap jauh pada Rinjani yang masih terlelap di atas brankarnya. Anessa pun harus segera pulang ke rumahnya. Sebelum Anessa pergi, Rani dan Iqbal datang untuk menengok. Rani begitu cemas pada Rinjani, dia langsung menghampiri Rinjani saat masuk ke dalam ruangan itu. Baru saja Rani masuk, ada juga pembesuk lain yang datang dan itu adalah Farhana sekeluarga.